saya masih banyak memperhatikan banyak YouTuber pemula yang membuat video-video yang menurut saya itu bagi orang lain nggak ada manfaatnya. Misalnya kita rekam situasi di lingkungan rumah kita. Ya, bagi orang lain, bagi penonton lain itu nggak ada manfaatnya buat saya. Ya. Jadi cobalah kita halo sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Trimono Group. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membangun sebuah channel YouTube agar sukses di YouTube, ya. Oke, saya akan mencoba menganalogikan sebuah channel YouTube itu seperti halnya warung makan, ya. Jadi membangun channel YouTube itu sama dengan kita membangun sebuah usaha, sebuah bisnis. Dan di sini saya akan mengambil contoh misalnya rumah makan, ya. Orang-orang yang ingin membangun rumah makan, ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan. Yang pertama, mereka harus mencari peluang pasarnya, ya. Kemudian mereka harus mencari posisi yang strategisnya. Kemudian mereka harus menampilkan warung mereka itu sebaik mungkin. Mulai dari tampilan catnya, ya, suasananya. Kemudian yang paling penting adalah apa yang disajikan di warung tersebut. Ya. Katakanlah warung bakso. Warung bakso, ya, harus memiliki ciri khas, apakah itu bakso beranak atau baksonya itu bakso urat atau bagaimana. Mereka harus punya ciri khas agar pelanggan itu mau mampir ke warung tersebut, ya. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan, ya. Bukan hanya sekedar kita membangun warung, ya. Coba bayangkan kalau misalnya ada warung bakso di tengah hutan, jauh dari penduduk, pasti nggak akan laku. Mereka akan mencari tempat-tempat yang strategis, ya. Kemudian sebelum membuka warung bakso, mereka juga harus menentukan, ya, apakah dengan jenis ini para pelanggan itu akan tertarik. Apakah dengan bakso jenis ini itu peluang pasarnya lebih besar. Sama dengan YouTube. Apakah dengan jenis konten ini pelanggannya itu, subscribernya itu akan banyak. Penontonnya akan banyak. Kemudian warung bakso, apakah dengan tampilan amburadur ini akan mengundang banyak pelanggan, ataukah tampilan yang lebih rapi, lebih nyaman, itu lebih mengundang pelanggan. Sama dengan YouTube. Kalau misalnya tampilan kita amburadur, kacau, terlihat tidak profesional, otomatis para subscriber akan kabur, ya. Nggak ada yang akan menonton video kalian, ya. Kemudian warung bakso. Warung bakso itu harus menunjukkan, harus memberikan ciri khas dari baksonya. Misalnya yang saya katakan tadi, ada yang jual bakso urat, bakso beranak, bakso yang lain, pokoknya yang menarik, ya, menarik dan memiliki ciri khas, memiliki keunikan tersendiri sehingga pelanggan itu penasaran dan mau datang untuk makan bakso tersebut. Nah, sama dengan YouTube. YouTube juga, channel YouTube juga harus memiliki ciri khas. Ciri khas di setiap konten-kontennya, ya, agar itu bisa dikenal oleh para subscriber kita. Ya, misalnya kalau YouTuber gaming rata-rata mengeluarkan kata-kata yang agak kasar, ya, tapi justru itu yang menjadi ciri khas mereka. Kemudian ada yang sebelum masuk dalam pembahasan ada intro-intronya yang menggelitik, yang justru itu yang disenangi oleh para penonton. Kemudian juga ada yang
menampilkan cara editing yang unik, lucu, ya, itu justru membuat pelanggan itu mengingat channel kita karena adanya keunikan itu dan mau kembali untuk menonton channel kita. Nah, kemudian yang paling penting dari warung bakso adalah rasanya. Rasanya itu seperti apa? Apakah berbeda dengan yang lain? Sama dengan YouTuber. Bagaimana caranya itu isi konten kita itu lebih bermanfaat, ya. Rasanya itu berbeda dengan konten lain. Pembahasannya itu berbeda dengan konten lain. Pembahasan kita lebih apakah itu bermanfaat atau menghibur, ya intinya jelas lah, ya. Jadi kalian para YouTuber pemula, saya masih banyak memperhatikan banyak YouTuber pemula yang membuat video-video yang menurut saya itu bagi orang lain nggak ada manfaatnya. Misalnya kita rekam situasi di lingkungan rumah kita, ya bagi orang lain, bagi penonton lain itu nggak ada manfaatnya buat saya. Ya. Jadi cobalah kita membuat konten-konten itu yang bermanfaat atau menghibur, ya, ada nilai edukasinya, yang membuat kita itu merasa bahwa saya membutuhkan konten ini, yang membuat kita itu merasa ini bermanfaat untuk saya. Kalau misalnya saya sebagai penonton melihat ada YouTuber pemula yang membuat konten tentang situasi di lingkungan rumahnya, itu kan nggak bermanfaat buat saya. Ngapain saya nonton? Ya. Ngapain saya subscribe? Seperti itu. Ya. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan untuk membangun sebuah channel. Jangan hanya upload saja, tetapi kita harus memperhatikan kenyamanan penonton, ya. Baik dari tampilan video kita, thumbnailnya, judulnya, kemudian isinya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kita sudah berhasil membuat thumbnail yang menarik, judul yang menarik, kemudian isinya juga itu bermanfaat, apakah bermanfaat sebagai edukasi atau juga bermanfaat sebagai media hiburan, ya. Masing-masing punya manfaatnya. Itulah yang harus diperhatikan, ya. Tampilannya, thumbnailnya itu menarik, kemudian judulnya itu menarik, isinya bermanfaat. Nah, saya yakin kalau misalnya ini dipertahankan, ya, maka channel kita itu akan dengan sendirinya terbentuk. Ya. Tidak perlu kita trik-trik yang sering disebut-sebut orang, trik menambah subscriber, menambah jam tayang. Kalau misalnya kita konsisten membuat thumbnail yang bagus, ya, terlihat profesional, judul yang menarik, isi yang bermanfaat, saya rasa tanpa trik pun channelnya sudah bisa terbentuk, sudah bisa terbangun dengan sendirinya. Ya, saya punya teman seorang kutu buku, ya. Beliau itu membuat channel YouTube seperti membuat ya semacam ringkasan isi buku. Jadi beliau itu membaca buku, kemudian itu dibuat video, dijelaskan isi bukunya itu seperti apa. Jadi seperti resensi buku lah, ya. Ya. Jadi diceritakan kembali isi bukunya itu seperti apa, apakah recommended atau tidak, itu cocok dibaca oleh siapa, umur berapa. Nah, saya rasa itu bermanfaat dan saya lihat perkembangannya tanpa ada trik-trik khusus pun itu channelnya sudah bisa berkembang. Algoritmanya sudah terbentuk karena yang tadi itu terlihat profesional, thumbnailnya bagus, judulnya menarik, dan yang paling penting adalah isinya itu bermanfaat. Ya. Jadi saya rasa tiga strategi ini sudah sangat cukup untuk membuat channel kalian itu terbentuk. Ya. Thumbnailnya, judulnya, isi pembahasannya itu seperti apa. Ya. Kemudian nanti akan dibumbu-bumbui dengan editing yang menarik juga, ya, sama dengan
yang saya katakan tadi, jika dianalogikan dengan warung bakso. Ya. Jadi intinya mari kita belajar dari warung bakso agar banyak pelanggan kita, agar banyak subscriber kita. Perhatikan isi konten kita, perhatikan tampilannya seperti apa, dan juga perhatikan judulnya. Ya, tampilannya itu bisa thumbnailnya dan juga bisa editing dalam video tersebut. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.